podcast for curious mind. Hai, kalian sedang mendengarkan Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Alin Wiratmaja. Kita pasti pernah dengar kalau finansial yang sehat bakal berdampak ke kebahagiaan dan kesehatan mental. Tapi tahu nggak sih kalau kondisi pikiran itu juga mempengaruhi keputusan finansial yang kita ambil. Makanya perlu banget nih kita mengendalikan emosi, mengatur pikiran, supaya keputusan finansial kita juga lebih mindful dan kita juga ngerasain damai kayak gitu dalam benak kita. Makanya perlu banget kita ngendaliin emosi supaya bisa mengelola keuangan pribadi lebih efektif. Hari ini kita udah undang Elizabeth Susan, co-founder dari Kamala Journey, untuk ngebahas bagaimana caranya mengelola pikiran, lalu kita bisa mengatur keuangan dan yang paling penting merasa cukup. Langsung aja kita obrolin di Uang Bicara. Halo teman-teman Uang Bicara semuanya, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakalan ngobrolin uang, tapi soal aspek wellness juga, money, mind, and abundance kayak gitu. Jadi ini tuh berkaitan erat sebenarnya, karena kalau kita misalnya ngomongin soal uang aja, itu kayaknya nggak akan ada habisnya gitu ya. Mungkin kita perlu juga mengelola diri dan emosi biar kita bisa peaceful kayak gitu soal keuangan. Dan untuk bahas ini kita sudah bareng Elizabeth Susan dari Kamala Journey. Halo Mbak Elizabeth atau Mbak Liz. Boleh dijelasin Mbak Elizabeth sehari-hari kegiatannya seperti apa di Kamala Journey? Saya adalah co-founder Kamala Journey. Jadi ada bersama 2 orang teman saya di Kamala Journey. Di situ adalah studio yoga. Basically ya, jadi banyak sekali kelas-kelas yoga dan saya mengajar di situ, dan juga ada sesi-sesi terapi yang kita lakukan bersama-sama di sana. Kalau dari point of view Mbak Liz sendiri mengenai mind, kemudian money, dan juga soal abundance ini seperti apa sih? Apakah memang ada misalnya dari diri kita sendiri yang jadinya mental blocking kayak gitu untuk datangnya keberlimpahan dalam hidup kita? Ini tuh pertanyaan yang bagus banget loh kalau menurutku. Karena orang berpikir tuh sementara abundance itu adalah hanya sekedar duit gitu ya. Iya. Tapi kalkulasinya kan tidak begitu. Kesehatan, karir yang bagus, peace of mind, bahkan gravity, the sun, the air that we breathe, our breaths, our heartbeats, our system kayak sistem pernapasan, pencernaan, dan produksi itu kan sebenarnya juga adalah salah satu bentuk abundance. Tapi itu tidak masuk kalkulasi. Jadi nampaknya perhitungan abundance itu erat kaitannya dengan definisi sukses gitu Mbak. Jadi kalau misalnya banyak duit itu adalah abundance gitu. Orang berpikir bahwa sukses itu adalah abundance tapi tidak memperhitungkan hal-hal lain gitu. Seperti our breaths, the sun, the sky gitu ya. Gitu. Itu nggak masuk dalam perhitungan. Padahal keberlimpahan itu jauh lebih besar daripada uang sendiri gitu. Nah, mengenai masalah mind, aku jelasin ya Mbak ya. Iya. Our mind itu kan bentuknya imaterial ya, thoughts. Betul. Kemudian ketika kita memikirkan sesuatu, misalnya aduh pelajaran matematika susah banget gitu ya, yang simple gitu ya. Lalu membuat otak kita itu merilis chemicals yang ngasih signal ke body bahwa our body itu benar-benar takut terhadap matematika. Ya. Kemudian akhirnya setelah our body ikutan takut, dia akan create thinking lagi, aku tuh not good enough in math. Gitu misalnya di matematika, I'm not good enough, I'm not smart enough, aku gak bisa berhitung dengan cepat. Jadi lebih banyak lagi fear-nya. Nah, si chemical ini terus-terusan menciptakan satu loop. Jadi thinking creates feeling, feeling creates thinking, dan itu gak akan berhenti, gak akan habis. Otak kita itu terus-terusan berpikir dengan hal yang sama berulang-ulang, berkali-kali. Jadi dia kayak hardwire our brain into some pattern. Bentuknya sama, takut terus gitu ya misalnya. Terus otak kita itu jadi kayak memproduksi past thinking berdasarkan belief yang lama atau sesuatu yang kita percayai hal yang lama. Misalnya dulu pernah dapat nilai matematika jelek, lalu kemudian dimarahin sama orang tuanya.
Gimana sih? Mamanya profesor matematika tapi kok anaknya nggak bisa ngerjain matematika gitu ya misalnya, and it creates humiliation gitu atau creates trauma. Akhirnya dengan emosi yang sama kita terus-terusan berada pada situasi yang sama, misalnya nanti unhappiness, failure, sadness, pain, anxiety. Dengan emosi yang sama kita membentuk pemilihan decision making yang sama sehingga kita create experience yang sama, kemudian hidup kita stuck sama aja gitu. Jadi when it comes to abundance, ada banyak sekali layers yang perlu dibersihkan gitu ya Mbak, terutama how we create the emotions, how we create the thoughts, karena thoughts and emotion itu saling mempengaruhi gitu. Kalau some old belief systemnya tidak diperbaiki dalam hal ini, maka the way we perceive abundance itu nggak mudah gesernya, karena menurut kita abundance itu berkaitan dengan worthiness, padahal nggak ada kaitannya sama sekali dengan worthiness. Abundance is abundance gitu. Why we value ourselves with abundance gitu. Padahal kita bernafas setiap hari. Gitu. Jadi berkaitan dengan masalah uang, dengan abundance, dengan mind. Ini kita banyak sekali bedah di Kamala proses-proses workshop yang seperti ini, Mbak. Itu bukan hanya sekedar uang, tapi the way you perceive abundance itu bisa bergeser ketika kita mengerjakan inner journey. Ini kan kayak loop tadi kan, berarti kayak akan terus seperti ini unless ada intervensi seperti itu kan ya. Intervensinya seperti apa nih untuk misalnya membangun narasi baru biar kita juga belief systemnya itu attract abundance kayak gitu. Yang paling penting adalah kalau di Kamala sendiri kita itu membuat peta. Pola yang aku pakai setiap hari itu sebetulnya kayak apa sih? Jadi kita itu membuat peta cara berpikir kita gitu. Dan ini kan sifatnya sebetulnya kalau thoughts itu kan ada puluhan ribu ya. Dan kita itu nggak pernah bisa lihat dan kita nggak pernah bisa catat karena dia running aja terus gitu. Membuat pola itu keluar dan kita bisa melihat dan membaca sendiri. Oh ternyata caraku berpikir seperti ini. Sehingga aku mengambil keputusan yang seperti itu. Tetapi aku berkomunikasi dengan orang caranya berbeda gitu ya. Gitu. Jadi kita memahami sekali gitu. Oh no wonder ya fight-nya yang aku keluarkan seperti itu. No wonder ini tuh tidak berbalas dengan orang lain gitu ya. Karena kan kita mau ketika misalnya kita bicara, kita didengarkan. Atau misalnya kita mau kenaikan gaji, terus kita bilang sama bos kita didengarkan gitu ya. Tapi tidak ada perubahan vibe ketika kita tidak mengetahui kita tuh sebetulnya pakai pola apa gitu Mbak. Jadi di Kamala itu kita bedah pola sebetulnya apa yang kamu pakai. Penyakit pikiran yang menggerogoti kita ya. Entah kenapa kayak selalu merasa kurang, selalu ngerasa dikejar-kejar, worry soal keuangan yang akhirnya membuat kita tuh jadi nggak present in our life right now kayak gitu. Ini jawabannya mungkin tidak menyenangkan. Buat aku jawabannya disiplin. Disiplinnya gitu ya. Dalam hal apa nih? Jadi disiplin dalam hal mengelola diri sendiri. Dalam arti gini, kita tuh kan diberkati nafas, diberkati badan gitu kan ya. Yang kita punya kan ini cuma satu badan ya. Dari kecil sampai kita tua gitu. Taking care of the body itu hal yang sangat penting. Breath itu juga hal yang sangat penting. Jadi masukkanlah unsur-unsur itu sebagai latihan disiplin dalam keseharian gitu. Ketika kita bisa melakukan body movement dengan baik, meditation dengan baik, breath practice dengan baik gitu ya, atau prayer gitu. Kemudian kita bisa menata gitu, disiplin kita dalam hal keuangan itu gimana. Kita tuh spending berapa sih? Butuhnya berapa setiap bulan gitu ya. Apakah bulan ini ada budget-budget yang melonjak, misalnya kalau anak mau masuk sekolah gitu kan ya, pasti ada kan ya Pak, bayaran sekolah yang lebih tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Apa aja sebetulnya yang kita tuh butuhkan dalam sebulan, kita tuh spend berapa gitu, dan itu butuh disiplin gitu. Sementara kita tuh disiplin tuh kayaknya susah gitu ya. Tapi disiplin is a very basic foundation of structure gitu. Ketika kita bisa structuring our body, our mind, and our breath, kita juga bisa structuring our finance. Gitu. Nah, kalau saya I will go into details. Misalnya untuk teman-teman yang misalnya mau mulai melakukan tadi disiplin latihan nafas, latihan meditasi atau juga berdoa seperti itu, any tips Mbak? Kita kan sehari-hari bernafas, tapi bernafas yang seperti apa nih yang membuat kita bisa lebih baik dalam structuring pikiran kita, badan kita, keuangan kita yang kayak gitu.
Buat aku yang paling penting itu adalah sabar. Karena setiap hari latihan itu selalu berbeda hasilnya. Ya. Oke. Jadi kadang kan kita tuh maunya cepet ya, instan. Terus kemudian ketika kita berpikir, gue udah meditasi seminggu nih. Tapi kok pikiran gue masih kemana-mana gitu ya. To be honest, practitioner yang udah latihan lebih dari 10 tahun pun pikirannya masih kemana-mana gitu ya. Oke. Jadi kita itu butuh experience sebetulnya. Just coming every single day, every single morning and start it. Mulai aja dulu gitu ya. Betul, Dan betul. coba kayak 5 menit, 10 menit bernafas. Ya hari ini pikiran banyak banget ya, deadline, antar anak sekolah, antar bekal gitu. It's okay. Karena itu memang akan selalu ada gitu. Betul. Orang berpikir bahwa meditasi itu harus hening. Bener-bener Nggak kosong gitu juga. pikirannya, enggak Ya, juga ya. benar-benar kosong. It's not gitu. Kita nggak bisa menekan apa yang kita pikirkan. Tapi kalau menyadari, oh ternyata my mind itu pikirannya, attentionnya ke situ ya. Oke. Tomorrow I'm gonna try again. Tomorrow I'm gonna try again gitu. Jadi have a kesabaran yang tinggi terhadap dirimu sendiri ketika memulai sesuatu itu tidak selalu harus top chair gitu ya. Tidak selalu harus top level atau canggih dan tidak ada targetnya, which is very hard karena manusia modern itu selalu bertarget. Sementara latihan meditasi, breath practice, and memenuhi diri dengan rasa syukur itu kan tidak bisa dihitung secara kalkulatif matematika gitu, but you feel it. You own your breath, you own your practice. Sometimes you don't own it, but you come anyway gitu kan ya. Jadi yang sabar sama personal practice ya, sama personal journey-nya gitu. Itu sih pesannya. Nah, soal rasa cukup ini apakah perlu dilatih sampai misalnya gratitude journal atau misalnya selagi meditasi kita sebenarnya bisa secara lisan seperti itu atau kayak gimana nih Mbak? Merasa cukup itu menurut aku itu kalau diterjemahkan itu adalah rasa puas gitu kan ya. Kepuasan, satisfaction level. Sebenarnya satisfaction level balik lagi ketika abundance itu nggak bisa diukur dan dikuantifikasi. Tetapi satisfaction level itu misalnya kayak, oke, sekarang aku mengerjakan apa yang aku suka. Bukan aku mengerjakan karena aku harus bayar sewa. gitu ya. Iya. Atau aku harus bertahan hidup gitu. Atau lewat pekerjaanku aku bisa berkontribusi part of the community, creating service gitu. Itu menimbulkan rasa puas yang tinggi. Karena you're not questioning yourself again. Jadi sebetulnya rasa kurang itu adalah you're questioning yourself, am I good enough? Jadi kayak butuh validation gitu. Am I belonging here in this world? Apa ini tujuannya? Am I good enough? Always, selalu balik ke situ. Dan kita nggak pernah bisa menjawab kita itu cukup atau tidak cukup gitu. Ketika itu diukur dengan pencapaian money. Tetapi ketika kita punya kerendahan hati, you know what? I'm gonna do the service. Sebetulnya menciptakan abundance itu bukan buat diri kita sendiri sih. Abundance itu harus berimpact kepada orang-orang lain. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan. Ya, so it's not about me, tapi juga ada orang lain di muka bumi ini yang kita perlu sadari gitu, bahwa kita itu sama-sama human species, kita sama-sama humanity, creating humanity gitu ya, sama-sama manusia gitu. Gimana caranya menciptakan bahwa ketika aku punya abundance ini, kamu juga bisa merasakan abundance itu. Dikejar-kejar target bahwa ini harus begini, ini harus begitu gitu ya. Sekarang pertanyakan lagi, siapa yang menciptakan keharusan dan standar seperti itu gitu. Sebetulnya kan tidak ada standarnya ini kan ya. Betul. Tapi standarnya itu terus bergulir gitu. Seolah-olah mencapai sesuatu nggak cukup. Mencapai yang itu nggak cukup. Mencapai ini mau lagi, mau terus gitu. Makanya aku bilang tadi banyak-banyaklah punya kerendahan hati. Artinya benar-benar menapak kakinya itu. Kita itu orang modern sangat susah menapak ke bumi gitu ya Mbak. Iya. Menapaklah ke bumi dan latihannya itu memang sangat sederhana. Banyak sekali klien-klien kami yang datang ke Kamala ketika datang dengan latihan sederhana terus mereka bilang, kamu pikir dengan latihan sederhana begini terus besok aku nggak anxious lagi Mbak. Ini latihannya tuh dikasih just breathe atau misalnya kita kasih latihan grounding, touching the earth gitu. Tapi memang susah dicerna karena our mind itu very busy dan mau achievement.
gitu ya, maunya kontrol terhadap sesuatu yang besar. Jadi ketika dikasih hal yang simple, they don't like it, mereka nggak suka itu, karena itu apa ini gitu. Nah, berarti kan standar pengukurannya yang sekarang perlu kita pertanyakan, oke, standarnya ini apa? Kenapa living in the body and just breathe tidak bisa dihitung sebagai abundance gitu? Itu yang terus menerus kita perkenalkan kepada teman-teman klien yang datang ke Kamala, to have humility. Nafas itu very simple, very humble, tapi big. Coba kalau kita nggak nafas semenit aja, gitu ya. Iya, jadi kita tuh banyak mengobrak-abrik pola pikir itu di Kamala dengan tipe yang seperti itu, gitu Mbak ya. Jadi memulai dengan sesuatu yang sangat sederhana. Tujuannya adalah semua orang bisa melakukan itu. Hal yang simple, semua orang bisa melakukan itu. Jadi untuk mencapai sesuatu yang sifatnya peaceful, dimulai dari yang sederhana dan semua orang bisa. Pertanyaannya adalah, kamu mau atau enggak? Gitu. Iya. Kalau kamu tetap nggak bisa terima, berarti yang patut dipertanyakan adalah your standard gitu. Nah itu kita nanti bedah lagi inner journey. Kenapa dia nggak bisa humble dengan nafasnya sendiri gitu ya? Padahal nafas play a very important part in our life. Itu tadi Elizabeth Susan, co-founder Kamala Journey, yang udah jelasin gimana sih hubungan antara mind and money. Jangan kemana-mana, karena masih ada bahasan menarik di segmen selanjutnya. Bayangkan, sebuah petirahan angker. Hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan. Sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa garib. Nantikan podcast Antologi Garib menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Kamu masih mendengarkan Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita lagi bahas mengenai mind, money, and abundance bareng co-founder Kamala Journey, Elizabeth Susan. Kita lanjut lagi yuk. Lewat inner journey ini, apakah pikiran negatif kita misalnya terkait dengan diri sendiri atau soal keuangan atau soal kehidupan secara umum akan bisa sebenarnya tuh dihilangkan atau diatasi sih yang lebih benar? Itu nggak dihilangkan, tetapi kita itu memahami bahwa bagian itu is part of us. Karena gini, kita itu manusia modern punya kecenderungan untuk membuang hal yang tidak sempurna gitu Mbak. Iya. Ya, we want everything to be okay, perfect, and validated gitu ya, disetujui, di-approve oleh keluarga, oleh society gitu ya. Jadi kalau ada bagian-bagian yang tidak sempurna dari diri kita tuh, kita buang, and we don't want to see it. Tetapi ketika kita buang, energi kita itu berfragmen. Energi yang berfragmen ini akan susah creating peace and abundance. Jadi, ditarik baliklah itu fragmennya, diterima, okay, you are part of me. Ketika kamu menarik fragmen-fragmen itu dan mengatakan bahwa ini juga punya aku dan kamu juga bagian dari diriku. Coba ketika kita ngomong kayak gitu aja ya, itu rasanya mau nangis. Because you feel home, I feel home, living in the body gitu ya. And that's create peace, that creates abundance. Ketika kita bisa melakukan itu, then you create another opportunity untuk menerima abundance yang lain, peace yang lain, gitu. Biasanya kesalahan apa nih yang dibikin sama kita-kita yang misalnya sedang berupaya untuk melakukan pengelolaan pikiran? Common basic mistakes atau misunderstanding? Misunderstanding itu ya, tentang creating abundance gitu ya Mbak.
bahwa kalau visualisasi aja cukup, ada pendapat di luar. Abundance itu misalnya kamu mau make jumlah uang tertentu selama setahun gitu kan ya, and then meditate and visualize it gitu. Kemudian ketika itu belum terwujud sampai misalnya 2 tahun, 3 tahun, and then kemudian kita patah semangat gitu ya. Wah, mungkin ini nggak benar, ini mungkin bukan punya aku gitu, atau ini mungkin bukan buatku, it works for everybody, but me gitu. Padahal sebenarnya kan abundance itu untuk seluruh makhluk ya, bahkan burung yang terbang aja juga dipelihara gitu oleh universe, nggak ada yang kurang gitu, bahkan burung aja cari cacing dapat makan gitu. Jadi abundance itu kan berlaku untuk seluruh makhluk sebetulnya. Nah, common basic mistake-nya adalah itu instan, pengen cepet, pengen berhasil, dan pengen nunjukin. Jadi polanya itu yang kelihatan adalah planning, and then proving, and then performing, gitu. Nggak ada itu yang namanya embodiment. Karena co-creating, manifesting itu butuh tinggal di dalam badan ini. Sementara kalau hanya visualisasi, that means kamu hanya hidup di kepala gitu. Nggak ada yang turun sampai ke badan gitu. Sementara kalau energi hanya cuma di kepala dan tidak sampai di ujung jari tangan atau tidak sampai di ujung jari kaki, balik lagi aku bilang tadi, Mbak Alin, adalah fragment. We're not using it, gitu. We're not using the whole part of the system, the whole part of the body, gitu. Jadi co-creating and manifestation itu adalah hal yang kompleks dan butuh metode yang tepat, gitu. Iya, karena kan misalnya manifesting yang at least yang pernah saya pelajarin misalnya, dan ini juga banyak dilakukan oleh teman-teman yang biasanya mereka kalau bisnis asuransi, mereka kan diperkenalkan dengan metode ini kan, mereka mau manifesting pencapaian tur kemana, pencapaian closing berapa klien, mau achieve apa yang sifatnya rumah seharga berapa, mobil seharga berapa, feel the touch, kemudian dikasih musik kayak gitu, kemudian bikin journal as if we have received it, seperti itu. Tapi kalau dari pembicaraan ini sebenarnya berarti misalnya kan feeling abundance, kemudian juga comfortable living in the body, ini kan bisa jadi sangat abstrak dan tidak sedefinite itu ya. Sementara kan kadang-kadang kita misalnya diajarin untuk manifesting perlu definite, berapa nih harga mobilnya, berapa harga rumahnya, berapa lantai, berapa kamarnya, seperti apa ya, sedetail mungkin visualisasi, membayangkan tangan kita driving mobil mewah ini seperti itu. Sementara kan kayak feeling peaceful, kemudian juga comfortable in our body kayak gitu kan, ini it's not something yang kayak ya abstrak lah gitu. Jadi kayak saya ngerasa jadi kayak ini dimensi lain yang saya belum tahu gitu sebelumnya saat saya bicara soal manifesting kayak gitu. It's very interesting view, right? Aku juga ketika menjalani ini tuh rasanya kayak hidupku diobrak-abrik terhadap definisi sukses, definisi KPI, pencapaian gitu ya. Itu kayak bengong-bengong gak karuan sebenarnya gitu Mbak. Tapi balik lagi kalau buat aku nih ya Mbak ya, peace, kemudian living comfortably in the body, attracting abundance, itu adalah sebuah alignment. Ketika saya menjalankan my soul purpose itu apa gitu. Oh, that's bring a lot of abundance and settlement and like I don't need validation from other people who I am because I know who I am. Gitu. Ya, jadi nggak perlu menunjukin aku bisa mencapai ini, aku bisa mencapai itu gitu. Hanya dengan duduk and bernafas, and mungkin sekarang aku lagi di Jogja lihat sawah gitu, I feel content. I feel complete gitu. So that's the real abundance I think that we miss a lot. Because we have a very different perspective on
Many definitions gitu Mbak. Kadang-kadang kenapa ya kita kayak ngerasa kalau misalnya kita ngerasa oke, kita nggak harus ngejar external validation dari luar seperti itu, kayak kita mau puas dengan diri sendiri. Somehow kadang-kadang suka ada creeping yang kayak rasa guilty, kayak aku nggak optimalin potensi aku. Misalnya orang lihat kayak kamu kayak gini aja sayang loh, padahal kamu ini loh, padahal misalnya I choose peace misalnya, or I don't want to hustle gitu. Sebetulnya ya, itu kan pilihan ya. Kita tuh bisa memilih loh. Kita tuh mau hustle yang seperti apa. Aku nggak bilang misalnya gini, orang yang in alignment, peaceful, and abundance, kerja hariannya nggak sibuk. Iya, berarti ini in my mind yang kayak gitu. Iya. Alright. Kliennya tetap banyak gitu. Dia tetap serving people, banyak klien yang datang dengan dirinya gitu. Dan feeling content gitu, nggak perlu membuktikan apa-apa gitu, bahwa kerja ini ya kerja aja gitu, bahwa potensi yang aku punya ini udah sesuai kok dengan apa yang aku cari gitu kan ya. Makanya definisi yang paling susah itu mencari ini Mbak, pertanyaannya what do you want? We are very difficult to answer what do you want? What do you want in life gitu? Karena biasanya kan ini kalau tidak berdasarkan pada permintaan misalnya family gitu ya, kamu harus jadi ini, harus jadi itu gitu misalnya. Atau misalnya society itu menggiring persepsi gitu ya, bahwa harusnya kalau sukses itu begini, harusnya begitu gitu. Jadi kemudian kita terikut oleh vibration itu, sehingga kita tuh tidak mengerjakan sebetulnya apa yang aku mau dalam hidup gitu ya. Ketika kamu tahu apa yang kamu mau dalam hidup, you're gonna work for it gitu. Kamu akan kerjain itu, dan level satisfaction-nya tuh nggak bisa gimana ya caranya ngomong. Level satisfaction-nya tuh tinggi sekali Mbak, tapi juga humble at the same time. Gitu. Kayak kita tuh tahu bahwa kita tuh hanya alat yang dipakai. Ini bukan masalah potensi yang kamu punya, IQ berasal dari universitas mana gitu ya. Tapi you just know that you're bring the best out of you, kamu dipakai, tapi itu bukan punya aku gitu. Jadi se-humble itu, tapi segede itu magnitude-nya. I think that's a deep level of peace and abundance yang aku bisa share. I see, that's right. Boleh kasih closing statement Mbak Elizabeth? Okay. Closingnya buat aku adalah kita tuh nggak bisa menciptakan new future atau the life that we want atau abundance that we want ketika kita holding on the past emotion atau old belief system yang lama gitu. Ya, jadi we really need to change by doing our inner work. Harus kerjain dari dalam. Inner journey, work on our inner work kayak gitu ya. Yes, inner journey. Itu tadi co-founder Kamala Journey, Elizabeth Susan, yang udah kasih tips gimana make peace dengan pikiran kita supaya kita bisa merasa berkecukupan dan tidak berkekurangan. Semoga obrolan ini ngasih insight baru ya. Kalau kamu punya kritik, saran, masukan yang perlu banget kita bahas di podcast Uang Bicara, langsung aja kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjeknya Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan. Setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye!